Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabi pun, salam pramuka. Berjumpa dengan saya Alfi Nurfaizah dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, ini kami mendapatkan tugas video pembelajaran kepramukaan yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu Pose with the fans. Kalian yang pada tahu belum nih perbedaan antara pramuka dan kepramukaan? Jadi pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karena, yang artinya adalah generasi muda yang siap berkarya. Nah, anggota pramuka ini terdiri dari anggota siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Mereka dibina agar bisa menjadi generasi yang berani, mandiri, dan bisa menolong sesama. Pramuka dan kepramukaan tentu tidak bisa dipisahkan. Kepramukaan adalah proses yang dijalankan, sedangkan pramuka adalah peserta atau anggotanya. Melalui kegiatan seperti bakti sosial, perkemahan, dapat membentuk siswa menjadi disiplin, tanggung jawab, dan tangguh. Halo kakak-kakak semua. Jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang semapur. Jadi kalian tahu gak sih semapur itu apa? Nah, semapur adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan bendera atau sinyal tangan untuk menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang semapur dan bagaimana cara prakteknya akan disampaikan oleh kakak-kakak selanjutnya. Halo teman-teman, di sini kita akan memperagakan bendera semapur. A, B, C, D, E, F, G, A, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi teman-teman, itulah pemaparan dari kami. Selanjutnya kita akan beralih ke materi sandi. Baik, untuk pengertian dari sandi sendiri, sandi dalam kegiatan kepramukaan merupakan sebuah sistem kode yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara rahasia. Penggunaan sandi dalam kegiatan kepramukaan bertujuan untuk melatih daya ingat, kerjasama, dan keterampilan berpikir kritis bagi para anggota pramukanya. Nah, dari pengertian sandi tersebut, kami akan menjelaskan tentang beberapa macam sandi. Yang pertama adalah sandi kotak, yang kedua sandi AM, dan yang terakhir adalah sandi AZ. Baik, berapa apa lagi? Ini ajaran dari kami. Baik, untuk yang pertama itu adalah sandi AM. Sandi AM sendiri itu bentuknya seperti huruf alfabet biasa, tetapi huruf alfabet ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama itu A, B, C, D, E sampai M, dan yang bagian kedua itu N, O, P, Q sampai Z. Tentu komposisinya juga akan seperti ini. Yang A, B, C itu di atas, dan yang kedua N, O, P, Q sampai Z itu di bawah. Penggunaannya adalah semua huruf alfabet ini akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Penggunaan huruf A akan digantikan dengan huruf N. Penggunaan huruf B akan digantikan dengan huruf O. Begitupun sebaliknya. Saya contohkan di sini dengan kalimat pramuka. Baik, di sini sudah ada kalimat pramuka. Penggunaannya seperti ini. Huruf P, kalau kita lihat di contohnya di sini, itu digantikan dengan huruf C. Jadi kita tulis huruf C di atas. Nah, sekarang kita lihat huruf R-nya itu pakai huruf E. Dan
Dan huruf A-nya pakai huruf M sesuai dengan namanya ya, sandi AN. Setelah itu huruf M menggunakan huruf Z. Setelah itu huruf U menggunakan huruf H. Huruf K gantinya adalah huruf X. Dan huruf A tentu saja menggunakan huruf M. Begitupun sebaliknya, ketika kalimat di bawah ini diartikan, maka hasilnya akan pramuka. Karena prinsip dari sandi AN sendiri itu adalah diganti posisinya saja. Hurufnya tetap sama tapi ganti posisi. Bisa pakai A menggunakan M, bisa pakai N menggunakan A. Baik, di sini adakah teman-teman yang ingin mencoba? Baik, di sini sudah ada salah satu teman kita yang akan mencontohkan penggunaan dari sandi AN itu seperti apa, yaitu adalah saudara Hendra. Oke, bisa maju, silakan. Saya akan tes Anda menggunakan satu soal yang cukup sederhana, yaitu adalah kalimat aku baik. Tolong ubah ini menggunakan sandi AN, dan penggunaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sebaliknya A menggunakan N menggunakan A. Oke, sandi AN. Kita tulis sandi AN dulu. Sama-sama. K itu X, U itu H, B itu O, A itu N, I itu V, K itu X. Ini dapat. Oke, bagus banget. Oke, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita Hendra, dia menggunakan penggunaan sandi AN dengan cukup baik. Ya seperti itu tadi, kita gunakan sandi AN itu dibalik aja posisinya. Kalau huruf yang digunakan sebagai sandi itu pakai A, kita pakai N untuk mengartikannya. Dan begitupun sebaliknya, posisinya tinggal dibalik saja. Baik, untuk tadi sudah kita contohkan mengenai sandi AN. Selanjutnya kita akan melakukan penjelasan mengenai sandi AZ. Sebenarnya sandi AN dan sandi AZ itu hampir-hampir mirip. Kita menggunakan kedua sandi ini ya tentu saja dibalik penggunaan hurufnya saja. Di sini saya sudah tuliskan A, B, C, D sampai Z. Nah, tetapi di bawahnya saya tulis lagi A, B, C, D sampai Z ke atas. Penggunaannya seperti itu tadi. Cuma kalau tadi sandi AN itu kita pakai huruf N, tapi di sandi AZ ini kita pakai huruf Z sesuai dengan namanya. Di sini posisinya pun juga beda. Kalau di sandi AN posisinya pakai N, kalau di sini posisinya pakai Z. Kita akan contohkan dengan satu kalimat sederhana, yaitu adalah berlari. Baik, di sini sudah ada kalimat berlari. Saya akan contohkan penggunaannya itu seperti apa. Oke. Di sini B penggunaannya kita ganti dengan Y. Huruf E di sini mana nih huruf E? Penggunaannya pakai V. Dan huruf R kita penggunaannya pakai huruf I. Sedangkan huruf L kita pakai O. Huruf A tentu saja kita menggunakan huruf Z. Huruf R kita pakai huruf I seperti itu tadi. Dan huruf I yang terakhir ya, kita pakai apa ini? R. Oke teman-teman, penggunaannya itu tentu saja sama dengan sandi AN, itu tinggal dibalik saja. Jika kalimat di bawah ini yang ditranskripkan sebagai sandi, maka artinya di atas ini, yaitu berlari. Ya. Jadi penggunaannya sama-sama saja, yaitu kita mengganti posisi antara huruf yang di bawah dengan yang di atas. Begitu ya teman-teman. Oke, tentu saja dari teman kita akan mencontohkan penggunaannya itu seperti apa. Oke. Baik, di sini ada teman kita yang akan memperagakan lagi cara penggunaan dari sandi AZ itu seperti apa.
dan saya akan berikan soal sederhana kepada dia, yaitu berupa kalimat. Kalau tadi kan berlari, kita akan pakai berdiri. Waduh, berdiri apanya? Apa ya? Oke. Ya tentu saja posisi kita yang berdiri ya. Oke, baik. Kawan kita akan mencontohkan penggunaan dari sandi AZ itu seperti apa. B-nya berarti Y. B R I T W D-nya W, I-nya R, R-nya I, I-nya R. Jadinya Zwimir. Oke, bagus sekali. Tadi sudah benar ya, sudah tepat seperti yang disampaikan oleh teman kita ini, bahwa penggunaan dari sandi AZ ya sama seperti sandi AN. Tetapi di huruf akhir itu kita bukan pakai huruf N, tapi pakai huruf Z. Dan ini sudah kurang lebih benar sekali ya di sini. Jadi dari B penggunaan kata gantinya pakai Y, pakai terus huruf E-nya pakai V, R-nya pakai I, dan selanjutnya ini sudah cukup benar. Kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya penggunaan sandi kotak satu. Oke. Baik, untuk contoh yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai sandi kotak satu. Di sini saya sudah tuliskan macam-macam bentuk untuk sandi ini itu seperti apa. Tapi dibagi bentuknya menjadi dua. Untuk huruf A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R itu bentuknya hampir seperti kotak ini, seperti namanya. Tetapi untuk huruf S, T, U, V, W, X, sama Y, Z itu menggunakan bentuk yang hampir seperti segitiga lah bentuknya ya. Sekarang kita akan langsung contoh penggunaannya itu seperti apa. Kita akan pakai kalimat apa ya yang mudah itu, berani. Oke, dari kalimat ini kita akan ubah menggunakan sandi kotak satu. Nah, baik, kita akan contohkan. Untuk penggunaan penggunaan huruf B itu kita pakai sisi yang pojok ini. Jadi bentuknya seperti ini. Tetapi karena pada blok ini B ada di barisan atau urutan yang kedua, maka kita harus tambah titik di sini. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke huruf E. Nah, ini di sini E dan F. Kita tulis bentuknya seperti ini. Tapi karena E itu ada di urutan pertama, kita nggak pakai titik. Kita langsung aja ke bentuknya yang seperti ini. Kita lanjut ke huruf yang selanjutnya itu R. Oke, di pojok yang terakhir bentuknya seperti ini. Kita ingat lagi bahwa kalau hurufnya ada di urutan yang kedua, itu kita harus menggunakan titik. Selanjutnya itu adalah A. Bentuknya seperti B tadi, tapi karena A itu bukan di urutan yang kedua dari kedua huruf ini, maka dia tidak menggunakan titik. M mana ini? Nah, di sini pojok terakhir. Nah, M ada di urutan yang kedua, jadi kita harus menggunakan titik. Dan yang terakhir yaitu I. Bentuknya seperti ini. Dan itu tidak menggunakan titik karena I sendiri itu ada di urutan pertama untuk urutan hurufnya di sini. Oke, maaf, tapi di sini kita masih belum pakai contoh yang ini. Jadi kita akan berikan satu contoh lagi, yaitu kita menggunakan semua bentuk dari sandi kotak satu. Baik, kita lanjut dengan contoh kata satu. Baik, kita akan ubah ini menjadi sandi kotak satu. Yang pertama, huruf S. Penulisannya seperti ini. Untuk tadi contoh yang pertama kita masih menggunakan bentuk yang segitiga, dan contoh yang kedua kita akan menggunakan bentuk segitiga. Kita harus menggunakan semuanya agar kita bisa tuntas cara pakainya itu seperti apa. Oke, kita akan menggunakan contoh kalimat satu. Nah, kita akan
ubah kalimat satu ini ke dalam bentuk sandi kotak satu. Yang pertama huruf S, kita pakainya oke, karena bentuknya segitiga ke kanan ya, seperti ini saja. Kalau dia hurufnya ada di urutan awal, kita nggak usah pakai titik. Tapi kalau misal ada di urutan kedua, kita harus pakai titik. Seperti penggunaan yang di sini. Lanjut ke huruf A, bentuknya seperti ini. Ingat lagi, kalau A itu karena dia ada di urutan pertama, maka nggak usah pakai titik. Terus T-nya di mana? Tuh. A. Nah, sama seperti S, penempatannya sama, tetapi posisi huruf T ada di barisan kedua, sehingga harus pakai titik. Dan yang terakhir, huruf U. Nah, ini. Nah, oke, itu adalah contohnya. Dan seperti biasa kita akan berikan kesempatan untuk teman kita mencoba cara penggunaan sandi itu seperti apa. Baik, sudah ada teman kita, seperti biasa dia akan mencontohkan penggunaan dari sandi kotak satu itu seperti apa. Saya akan berikan contoh soal sesuai dengan namanya dia. Ya, ya, siapa namamu? Hendra. Oke, jadi kita akan tulis soalnya Hendra. Oke, ya. Baik Kak Hendra, silakan ubah soal ini ke bentuk sandi kotak satu. Jadi kita akan membuat ke sandi kotak. Yang pertama T, V. Harus ada titik karena dia huruf kedua. Lalu E, N, karena dia huruf kedua jadi harus D, begini, L, yang kedua tidak harus ada titiknya, kemudian A. Oke, kita lihat dulu. Ya, sudah tepat penggunaan dari teman kita Hendra. Dia menulis namanya sendiri menggunakan sandi kotak satu. Sudah pas penggunaannya, T-nya seperti ini, T-nya seperti ini, sampai selesai. Dan contohnya hasil akhirnya seperti ini. Baik teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, bahwa penggunaan dari sandi ini tentu kita harus melatih daya ingat kita. Selain itu kita juga harus melatih kerjasama kita dengan sesama teman-teman pramuka yang lain. Karena kalau tidak ada koordinasi yang baik antar anggota satu dengan yang lain, tentu saja penggunaan dari sandi-sandi ini akan melenceng dari maksud yang disampaikan. Karena tujuan utamanya adalah memberikan informasi, tapi menggunakan simbol rahasia agar semua orang tidak tahu ini itu seperti apa. Dan hanya orang-orang tertentu yang dapat memahami itu. Baik, berikut tadi merupakan penjelasan kita mengenai sandi kotak satu, sandi AN, dan juga sandi AZ. Oke, sekian, terima kasih. Baik, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, bisa kita lihat tadi dari video materi tentang kepramukaan yang sudah kita lihat di video sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwasanya kepramukaan itu adalah kegiatan pendidikan yang non formal. Nah, yang dimana membentuk generasi muda agar berkarakter mandiri, disiplin, dan juga untuk membentuk pendidikan kita dan melatih kita bagaimana kita memiliki keterampilan hidup, semangat, kebersamaan, serta rasa cinta dan tanah air. Nah, dari materi-materi tadi bisa kita simpulkan yang pertama adalah semapur. Nah, semapur ini gunanya adalah untuk melatih ketelitian kita dan koordinasi kita dengan menggunakan gerakan bendera sebagai media penyampaian pesan. Dan yang kedua adalah sandi AN dan AZ, yaitu menekankan pada kemampuan mengolah huruf dengan pola tertentu untuk menyampaikan informasi secara rahasia. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sandi kotak, menumbuhkan kecermatan dalam membaca dan menuliskan pesan melalui pola kotak huruf. Baik, itu tadi kesimpulan dari kami. Semoga materi kepramukaan dari kami bermanfaat untuk kita semua.